Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab harta dan kemampuan kita tidak akan bisa memampukan kita. Hanya firman Tuhan yang mendorong kita untuk bisa menyikapi apa yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Jangan menyia-nyiakan waktu ini, karena waktu yang kita jalani detik ini adalah waktu yang terbaik bagi kita. Kita mau nyatakan pujian ini, bahwa walaupun 1000 rebah di sisi kami tidak akan ragu akan kasih. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Terima kasih Bapa yang baik. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Sungguh manis Engkau Tuhan. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus sertaku. Saya mulai kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang sebab Yesus. Walau 1000 rebah, saya mengundang apa ini?
bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, bahwa pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman dalam satu kesatuan dalam ibadah online ini. Walaupun kami di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Engkau sendiri yang akan datang dan berkata-kata secara pribadi, karena Engkau yang tahu setiap permasalahan kami, karena Engkau kenal kami secara pribadi, bahkan Engkau memanggil nama kami, dan karena Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, ketika firman-Mu disampaikan, biar kiranya Engkau sendiri yang memberkati dan menjamah setiap kami. Dan kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh kembali bersama-sama mengikuti ibadah online. 1 minggu lagi Engkau memelihara hidup kami dalam penyertaan, dalam perlindungan-Mu. Walaupun banyak masalah, tapi kalau hari ini kami ada dalam tubuh yang sehat, diberkati, itu mengingatkan kembali bahwa penyertaan perlindungan-Mu itu ada bersama dengan kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita bersama-sama, dalam ibadah online kita. Dan tentunya hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Sebagaimana biasanya setiap di awal minggu, di awal bulan, ibadah kita disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Setelah 1 minggu ini Tuhan pelihara kita, bagaimana keadaan kita? Kita tetap sehat, kita tetap pakai masker ya, tetap pakai masker, tetap jaga jarak, kita tetap patuhi protokol kesehatan, ya sering-sering cuci tangan, jangan berkerumun tentunya ya, dan jangan keluar rumah lah kalau memang tidak perlu-perlu banget begitu, supaya dengan demikian kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 itu, dan lebih daripada itu supaya kita lebih sehat tentunya. Bagi saudara yang baru pertama kali ini mengikuti ibadah online kami, tentunya kami sangat senang dan berharap saudara juga diberkati dalam ibadah online ini. Dan tentunya saudara juga bisa bersama-sama, bukan cuma ini kali ini saja. Yakinlah ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Allah ingin supaya kita bersama-sama diberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari ini firman Tuhan akan berbicara bagaimana menghadapi kesusahan gitu ya. Kalau lagi senang gitu ya, semuanya lancar, semuanya baik, keuangan juga lancar, kesehatan oke, anak-anak oke, keluarga bagus. Ya itu mah mudah bukan? Lalu menikmati sukacita itu mudah. Tapi hari ini seandainya begitu ya, terjadi sesuatu yang di luar keinginan pastinya, ya katakanlah itu kesusahan atau apakah itu jenisnya. Nah hari ini kita akan bersama-sama membahas itu berdasarkan firman Tuhan yang akan kita baca dalam Mazmur ya. Mari bersama-sama kita baca dulu firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 130. Mazmur pasal 130 mulai ayat yang pertama. Seruan dalam kesusahan. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian, dan kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini pemazmur memberikan contoh bagaimana dia berseru, dan tentunya bagaimana pada akhirnya Tuhan menjawab. Dari yang kita baca tadi terlihatlah suatu keadaan di mana pemazmur ini dalam keadaan yang tidak sebagaimana mestinya. Artinya dalam keadaan yang tidak enak begitu ya, dalam keadaan di mana terjadi kesulitan, kesusahan, mungkin depresi, atau mungkin terganggu kesehatan, atau mungkin terganggu bisnis. Nah, dalam hal itu pemazmur itu berseru, artinya berseru dalam kesusahan. Begitu bukan? Seperti yang akan kita bahas dari ayat-ayat ini. Nah, dalam keadaan seperti itu, ya, apa yang harus kita lakukan? Tapi kalau tadi dari awal-awal pertama berseru dalam kesusahan, artinya yang pertama nih yang tersirat adalah ketika dalam kesusahan yang harus kita lakukan adalah berdoa. Seperti pemazmur tadi, ketika dalam kesulitan, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan yang kesini mentok kesana mentok, dalam keadaan yang tiba-tiba rasanya seperti menyakitkan. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan menurut si pemazmur ini adalah berdoa. Betul. Kenapa sih harus berdoa? Kenapa harus berdoa? Karena memang Allah yang menganjurkan kayak begitu. Ya, mari kita baca. Oke, mari kita baca dalam Mazmur pasal yang ke-50 supaya kita betul-betul yakin. Demikian firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang pertama. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman, memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Kemudian ayat yang ke-15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Bapak Ibu saudara-saudara, betul toh? Jadi hal pertama kalau menghadapi sesuatu yang kagak enak, sesuatu katakanlah kesulitan begitu, kesusahan, itu bukan lari ke sini, lari ke sana, ngerumpi, tanya tetangga, tidak ya. Hal pertama, engkau lari kepada Tuhan dalam doamu. Halo? Nah, ya. Jadi harus ingat, kalau aku mengalami itu, atau mungkin sedang mengalami, bisa juga kan, jenisnya macam-macam, bisa dalam permasalahan hidup, ataukah mungkin dalam sesuatu yang menyakitkan di hati, atau mungkin bisnis, atau mungkin pokoknya kesusahan lah katakan. Nah, hal pertama harus kita ingat, kita berdoa, lari kepada Tuhan, sampaikan dalam doamu. Kenapa begitu? Ternyata tadi memang dianjurkan. Tuhan bilang, kan dikatakan tadi kan, yang Maha Kuasa Allah berfirman gitu ya. Allah ngomong gitu. Jadi Allah yang memposisikan dirinya sebagai Bapak yang mengasihi anaknya, itu berfirman, ngomong dia. Katanya dalam kesesakan berserulah kepadaku, kata Allah. Artinya memang firmannya begitu. Jadi dalam kesusahan, dalam kesesakan, nomor satu, lari kepada Allah dalam doamu. Sebab dikatakan, aku akan meluputkan. Artinya Allah itu siap gitu ya, tentunya kepada kita-kita yang beriman, yang teguh, yang yakin, yang tetap tidak putus asa, tetapi kita yakin nih, hal pertama, lari dalam doa.
sebab memang dianjurkan kayak begitu. Allah berfirman, katanya, berserulah kepadamu, maka aku akan meluputkan. Nah, kalau sudah luput, habis itu kita bisa mengucap syukur. Seperti hari ini, kalau kita hari ini kita masih ada, kita masih sehat, kita masih bisa ketemu saudara-saudara kita seiman, masih ada rezeki, makanan, tempat berteduhnya juga masih ada. Itu adalah anugerah, bukan? Artinya pemeliharaan Allah, perlindungan Allah. Nah, kalau nanti yang kurang-kurang, Allah akan terus melengkapi, memberikan kepada kita, asalkan kita tetap bertekun, kita percaya. Jadi hal pertama adalah kita lari kepada Allah dalam doa dan permohonan kita. Kita lanjutkan ya. Apalagi kenapa kita harus berdoa? Kita harus berdoa karena seperti yang tadi kita sudah singgung, karena menyadari bahwa kita ini terbatas, ya. Karena menyadari kemampuan kita itu ada batasnya. Beda dengan Allah yang maha besar, Dia yang tidak terbatas. Orang kita juga diciptakan oleh Dia, gitu ya. Jadi yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena menyadari kemampuan kita terbatas. Kalau ada yang berkata, aku kuat, aku bisa, aku gagah, aku mampu, buktinya sampai sekarang juga aku masih kuat. Ya itu mah, ya kita ngerti toh. Nanti suatu saat kalau udah kepentok, ya udah ini salah itu salah, baru berasa gitu. Jadi kalau merasa kuat itu namanya keliru, toh ya keliru ya, salah. Ya, sebab kekuatan kita terbatas. Ya, sekarang sehat bisa tiba-tiba besok tuh brek gitu ya. Ya, jangankanlah berbicara itu, napas kita juga itu dari Tuhan. Oksigen yang kita sedot juga gratis. Kalau kita bilang kita kuat, kalau oksigennya kagak dikasih juga lah, mau kemana? Bayar tuh di rumah sakit tuh per tabung berapa rupiahnya, dan kita hidup sudah berapa tahun. Waduh. Jadi artinya yang kedua, sadarilah bahwa kita sangat terbatas. Kekuatan kita sekarang kuat, tapi bisa lemah. Artinya ada batasnya. Sebab ada tertulis di dalam firman Tuhan, kita baca saja ya supaya kita betul-betul yakin. Dalam Mazmur pasal 127 ayat pertama. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan gitu ya, kita membangun rumah, berusaha, kita jagain kota supaya aman, kita kasih pengawal, penjaga-penjaga yang baik-baik dengan sistem security gitu ya. Tapi kalau bukan Tuhan yang jaga, sia-sia juga. Membangun rumah ya, saya paling pengalaman banget ya, karena background saya kan seorang insinyur kan. Siap begini, tapi bisa juga gagal. Artinya kita planning nih, ini pekerjaan minggu ini, minggu berikutnya, tiba-tiba terjadilah banjir misalnya, tiba-tiba hujan tidak berhenti-berhenti, pokoknya apapun bisa terjadi. Jadi artinya semua planning harus bagus, semua ditentukan, sistem harus rapi, semua siap bekerja, semua semangat, semua tekun. Yes. Ada satu lagi, Tuhan harus Dia yang ikut. Jadi itu sebabnya dikatakan tadi, kenapa kita harus berdoa. Kalau yang pertama memang dianjurkan toh, sebab Tuhan bilang berserulah kepadaku. Nah yang kedua, menyadari bahwa kita sepandai-pandainya kita terbatas. Nah kalau sudah semuanya itu kita lakukan, kita berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan yang membangun, ikut membangun
membangun pribadi kita, membangun bisnis kita, membangun keluarga, membangun cita-cita yang muda-muda, bukan? Membangun apapun, biar ikut sertakan Tuhan. Jadi kenapa kita harus berdoa? Karena menyadari bahwa kemampuan kita terbatas. Apalagi yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Kita baca ya di dalam Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang ketiga kenapa kita harus berdoa? Karena melalui doa kita bisa memohon sesuatu dan kita juga bisa mendoakan orang lain. Teman kita, saudara kita, keluarga kita, atau suamimu yang sedang bekerja, atau anak-anakmu yang sedang sekolah, yang kuliah, ya mungkin sekarang ini kan melalui Zoom bukan? Nah, pokoknya apapun dalam doa itu bisa kita lakukan. Artinya dengan doa kita bisa memohon dan kita bisa mendoakan orang lain selain untuk kita tentunya. Dan dikatakan doa yang iman dengan sungguh-sungguh itu besar kuasanya. Apakah tadi dikatakan oleh Yakobus, apakah kita sedang sakit, mungkin kesehatan kita terganggu, atau mungkin kita mendoakan anak kita yang sedang sakit, atau kita mendoakan salah satu keluarga kita yang sedang sakit, atau mendoakan dalam hal lain seperti tadi yang judulnya adalah bila kesusahan datang. Ya tentunya kita tidak berharap-harap bukan? Tetapi kan bukankah Allah itu tidak menjanjikan langit yang selalu cerah, terang terus gitu ya? Bisa kadang-kadang terjadi mendung dalam tanda kutip, ada petirnya juga gitu ya. Nah tetapi satu hal, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia siap untuk menolong kita. Nah yang ketiga adalah kenapa kita harus berdoa, adalah karena dalam doa itu kita bisa memohonkan sesuatu baik diri kita ataupun bagi orang lain. Orang lain dalam arti kata orang-orang dekat kita, siapapun itu. Dan dikatakan juga oleh Yakobus, doa yang benar dengan iman itu besar kuasanya. Seperti tadi dikatakan, berserulah kepadaku, aku akan meluputkan gitu ya. Jadi itu juga dalam doa itu, lalu Allah bisa melakukannya. Dia sembuhkan ketika engkau sakit. Atau mungkin kita mendoakan ya dengan iman, dengan percaya di dalam nama Yesus Kristus, jadilah seperti imanmu. Kau sakit, jadilah sembuh. Tuhan buka jalan. Nah ini dia kuasa dalam doa. Itu sebabnya pemazmur bilang, hal pertama ketika terjadi kesusahan, ya larilah kepada Tuhan, sampaikan dalam permohonan dan doamu. Oke, kita lanjutkan. Apalagi yang tertulis tadi? Selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ketiga dan 4, kalau engkau mengingat-ingat kesalahanku Tuhan, ya ampun, bagaimana mungkin gitu, maksudnya terlalu banyak kesalahanku gitu, seperti itu. Nah yang kedua ya, yang tersirat adalah ketika kesusahan itu datang, ketika masalah datang. Kalau yang pertama itu kan lari kepada Tuhan, serukan dalam doa dan permohonanmu. Yang kedua adalah ketika kesusahan itu datang, di dalam ayat yang ketiga dan 4 dikatakan isinya begini, kalau itu datang koreksi diri. Dia aja bisa bilang sama Tuhan, Tuhan kalau engkau mengingat-ingat, betul bahwa Tuhan itu tidak mengingat-ingat kesalahanmu, dosa-dosamu yang lalu-lalu sudah aku buang, itu bagaikan dari timur ke barat.
sudah aku buang, aku hapuskan, dan engkau menjadi sesuatu yang baru untuk memulai yang baru. Nah begitu juga si pemazmur mau kasih tahu, ketika dalam permasalahan datang, ya bukan cuma lari kepada Tuhan untuk serukan dalam doa, tetapi kita harus koreksi di diri. Kita ingat-ingat dari kesalahan kita, dari kesalahan yang lalu. Oh, berarti aku tahu itu salah. Bukan salah lalu dibuat lagi, ya, justru salah jadi pelajaran penting gitu. Nah kenapa demikian? Itu perlu untuk koreksi diri dan mengakui dosa tentunya, ya. Aku udah salah Tuhan, aku sudah melakukan sesuatu yang tidak baik, aku mohon ampun dan aku akan merubah. Dan Tuhan dalam suatu iman yang kita percayai, dengan kasih-Nya Dia akan mengampuni, menghapuskan kesalahan kita. Itu sebabnya kita harus koreksi diri, kita minta ampun. Kita baca di dalam Yesaya. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah jaminan bahwa tertulis di sini bahwa ketika kita koreksi diri, kita mengakui kita keliru, kita mengakui kita salah, lalu kita minta ampun, mengaku dosa, jadikan itu sebagai pengalaman pahit dan Allah mengampuni. Kata Tuhan, kalaupun itu merah seperti kermisi sekalipun, disucikan kembali putih seperti bulu domba. Jadi hal yang kedua adalah koreksi diri. Kalau kesusahan datang, bukan nyalain dia, gara-gara dia tuh, atau itu sih kamu sih, atau oh ya kamu diemin aja gitu ya. Bukan seperti itu. Ya kita koreksi diri. Selain kita datang dalam doa, kita koreksi diri. Kalau itu ada kesalahan, ada dosa, kita minta ampun dan Tuhan mengampuni. Tadi kita sudah baca bukan dalam Yakobus, ya, sakit kalau karena dosa, lalu Tuhan mengampuni dosanya, lalu Tuhan menyembuhkan segala penyakitnya. Jadi yang kedua, koreksi diri. Jangan merasa benar terus, ya. Ya merasa diri, Tuhan, ternyata aku salah gitu ya. Ya Tuhan, ampuni aku. Ternyata aku nggak tahu. Untung Tuhan baik, ya, masih ada kesempatan bagi setiap kita. Kita koreksi diri, minta ampun, mohon pengampunan, dan firman Tuhan berkata, Dia akan sucikan kita kembali seperti bulu domba. Tentunya kita berjalan dalam kebenaran selanjutnya, kan? Tidak lagi balik lagi, nyebur lagi. Waduh, kalau itu namanya bermain-main dengan dosa. Tetapi tidak, sekali kita minta ampun, kita tinggalkan itu, Tuhan pun mengampuni kita, dan kita siap untuk masa depan yang cerah bersama dengan Tuhan. Seperti itu. Nah, yang terakhir, apa yang harus kita alami ketika kesusahan itu datang? Ayat yang kelima tadi dikatakan gini, aku menantikan engkau, aku menantikan firman-Mu. Seperti begitu. Nah kita kenapa sih kita harus menantikan firman? Karena firman itu mengandung janji, ya. Bahkan dikatakan di dalam Injil bahwa firman itu adalah perkataan Allah sendiri. Bahkan firman itu Allah sendiri. Jadi ketika kita menantikan firman, itu sama aja kita menantikan Allah sendiri. Allah dalam janjinya, Allah dalam kuasanya. Itu sebabnya pemazmur bilang, yang ketiga, ketika kesusahan itu datang, kita menantikan firman. Ya Tuhan, aku menantikan Engkau. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang berkuasa. Itulah yang akan menolong aku. Jadi dengan demikian kita nggak hopeless gitu ya. Ya udah deh, ya mau kemana lagi? Ya memang kekuatan kita memang begini. Nasib, ya nasib. Tidak. Ya, kuatlah
jadilah yakin, tetaplah beriman bahwa Allah ada di pihak kita. Nah, ayat terakhir harus kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Bapak Ibu saudara luar biasa. Ya Tuhan, Engkau yang menciptakan langit, Engkau yang menciptakan bumi, segala alam semestanya, bahkan manusia termasuk aku, termasuk kita semua. Ini adalah ciptaan Tuhan, terlalu besar buat Engkau, dan tidak ada yang mustahil bagimu. Termasuk masalahku, termasuk masalahmu, termasuk masalahmu juga, termasuk masalah kita. Inilah kekuatan. Itu sebabnya pemazmur bilang, dikatakan terakhir, Tuhan, aku menantikan firman-Mu, menantikan perkataanmu, menantikan janjimu, Engkau Allah yang setia, menantikan kasih-Mu, menantikan Engkau sendiri. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu. Artinya Allah itu sangat berkuasa. Dia lebih besar dari permasalahan yang engkau hadapi. Dia lebih kuat, dia lebih gagah perkasa. Bukan cuma besar, bukan cuma kuat, bukan cuma gagah perkasa, tapi dia kenal kita. Bukan cuma kenal, tapi dia juga mengasihi kita. Bukan cuma gagah, kenal, lalu mengasihi. Bukan cuma itu, tapi dia mau melakukannya bagi kita. Kalau dia kenal, dia tahu, dia mengasihi, tapi dia cuma diem aja, dia nggak ngapa-ngapain, percuma juga. Tidak, tapi dia melakukannya bagi kita. Sebab tadi dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan meluputkan engkau. Artinya dia siap mau melakukannya bagi kita. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu luar biasanya kita bersama dengan Tuhan. Walaupun terkadang rasanya kita bisa lemah, kita bisa merasa nggak berdaya, tetapi ingat, ada Tuhan bersama dengan kita. Persoalan, permasalahan, semua bisa datang, semua bisa menyerang. Karena memang sekali lagi selalu kita katakan bahwa Tuhan memang tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah, bukan? Tetapi ingatlah, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang berkuasa. Dan yang terakhir dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun Dia bisa buat. Bagi siapa? Tentunya bagi kita yang mengasihi Dia, Allah di dalam nama Yesus Kristus. Tetap kuat, tetap semangat. Kita terus bersama dengan Tuhan sampai kita lihat kemuliaan Tuhan, sampai kita lihat Tuhan menjawab kita, sampai Tuhan lihat merubah kehidupan kita. Dan kita adalah umat bukan cuma menang, kita adalah lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa karena kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau mengajarkan kami bagaimana dalam menghadapi kesusahan, dalam menghadapi permasalahan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang berkata-kata kepada setiap kami. Engkau menjangkau setiap pribadi, Engkau menjangkau setiap rumah tangga, Engkau menjangkau setiap pribadi yang memerlukan Engkau. Setiap kesesakan, kesusahan, disitulah Engkau harus bekerja supaya kami memuliakan Engkau. Di hadapan kami adalah roti dan anggur, dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus, bahwa roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah-Mu, adalah bukti bahwa Engkau mengasihi kami, adalah bukti bahwa Engkau melakukannya bagi kami. Itu sebabnya Tuhan, ketika kami melakukan sakramen perjamuan kudus,
baik saudara-saudara kami yang di rumahnya masing-masing juga melakukannya. Turunlah Engkau, menjangkau setiap pribadi, menjangkau setiap kami. Ketika kami makan roti yang melambangkan tubuh-Mu, dan roti itu adalah tubuh yang hancur untuk suatu kesembuhan. Demikian juga ketika kami minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, itu lambang pengudusan, penyucian. Karena tidak ada penebusan dosa tanpa penumpahan darah. Dan Kau berkata, sekalipun dosamu merah sekalipun, aku akan bersihkan menjadi putih seperti bulu domba. Dan sekarang Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, maka roti tubuh-Mu itu akan menyatu dalam setiap kehidupan kami, menyembuhkan sakit penyakit kami, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan. Demikian juga ketika kami minum anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka darah-Mu itu lebih daripada cukup untuk menghapuskan segala dosa, segala kesalahan kami, sehingga kami menjadi baru, hidup bersama dengan Tuhan dalam rencana indah-Mu, sampai kami pada kemuliaan di mana sorga menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Kita angkat pujian, kita katakan, Dia jamah segenap hidupku. Sementara Bapak dan Ibu juga mempersiapkan perjamuan kudus di rumah masing-masing, kita pujian ini dengan percaya. Dan beri damai di hatiku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kau pegang roti di tangan kananmu dengan percaya. Roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang hancur untuk menebus segala sakit penyakit kita. Ketika engkau makan roti ini, engkau percaya. Dan ketika engkau sakit, dengan iman katakan dalam nama Yesus sembuh. Jadilah sembuh seperti imanmu. Mari kau pegang bersama-sama, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya akan bacakan firman Tuhan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan,
yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhan penyakitmu dalam nama Yesus. Sekarang kau pegang cawan, kau angkat tinggi-tinggi dengan percaya, dan ini adalah lambang darah Kristus untuk penebusan setiap kesalahan dan dosa-dosamu, dosa kita semua. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya untuk pengampunan dosamu dalam nama Yesus. Mari kita sembah Dia. Kita ucapkan syukur untuk hidup hari ini, untuk pengampunan dosa, untuk rencana indah masa depan kita, dan bukan cuma pemeliharaan di dalam dunia saja, tapi jaminan untuk kehidupan yang kekal, jaminan surga bagi kita. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Iya Tuhan, kami sembah Engkau, terima kasih kami agungkan Engkau. Kepada siapa lagi kami berharap? Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami puji dan puja. Di dalam nama Yesus Kristus, hari ini Tuhan Kau hadir, Kau perbaharui hidup kami, Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus, kami menjadi manusia yang baru. Semua dosa kami dihapuskan, dan kami hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Engkau. Dan sakit penyakit kami dengan iman di dalam nama Yesus Kristus jadilah sembuh. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan bukan cabut. Di dalam nama Yesus Kristus jadilah berkat. Yes. Kami tersungkur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, pemeliharaan wajah. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi. Di dalam nama Yesus, jamah Roh Kudus, jamah setiap kami. Berikan sukacita, berikan kesehatan. Engkau buka jalan di mana tidak ada jalan. Engkau memberkati yang kekurangan, Engkau menyembuhkan yang sakit. Nyatakan kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan itu, terimalah damai sejahtera, terimalah pengampunan. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi dan kenal kau. Dia yang sanggup untuk melakukannya bagimu. buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Jamah setiap pribadi di rumah masing-masing. Terima kasih buat lawatanmu. Ya Tuhan, Kau sayang sama mereka. Kau tidak akan meninggalkan. Kau tidak akan Tuhan melupakan. Kau terus akan menuntun. Kau terus akan memelihara. Kau terus akan mencukupi, bahkan sampai berlimpah-limpah, sampai akhirnya kami bertemu dengan Kau, sampai akhirnya surga menjadi milik kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengan
percaya, dengan percaya, dengan iman kita akan terima itu. Kita katakan, hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Dengan iman katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Katakan, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya Tuhan. Selalu ku percaya. Mari kita berdoa, mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa bukan secara kebetulan, bahwa hari ini Engkau secara khusus datang kepada setiap kami, setiap pribadi dimanapun kami berada, karena Engkau ingin menolong kami, karena Engkau ingin menyembuhkan kami, karena Engkau ingin memberkati kami, karena Engkau ingin membuka jalan terhadap ekonomi kami yang saat ini membutuhkan jalan itu. Sekalipun itu sukar, sekalipun itu sulit, bahkan tidak mungkin sekalipun bagi kami, namun kami percaya Tuhan, karena Engkau adalah Allah, tidak sukar bagimu, karena Engkau adalah Allah, karena Engkau kenal kami secara pribadi, dan karena Engkau mengasihi kami. Turunlah berkat-Mu Tuhan melalui perjamuan kudus ini, biar kiranya setiap kami yang saat ini mengikuti ibadah online dan sakramen perjamuan kudus, kami semua diberkati oleh Engkau. Setiap pribadi Tuhan, setiap keluarga, setiap rumah tangga, semua diberkati oleh Engkau. Dan Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami, apapun yang menjadi aktivitas kami, walaupun saat ini kami masih dalam menghadapi pandemi COVID, walaupun saat ini kami masih ada di dalam sesuatu yang harus terus berjaga-jaga, namun kami percaya Tuhan, Engkau segera akan memulihkan. Demikian juga setiap perekonomian, seluruh aktivitas, mereka yang berdagang Kau berkati Tuhan, mereka yang bekerja, tempat di mana Kau tempatkan umat-Mu, Kau berkati tempat itu. Anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah, Tuhan, Engkau berikan hikmat dan akal budi, cukupi biaya-biaya sekolah dan kuliah mereka. Demikian juga kami percaya Tuhan, bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu. Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Dan yang sudah tidak bekerja sekalipun kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Engkau yang akan mencukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu kepada setiap kami. Dan kami terima dengan ucapan syukur. Dan pada minggu berikutnya kami boleh bersama-sama berkumpul seperti hari ini untuk mengucap syukur kepadamu, menyaksikan pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan ucapan syukur kita terima berkat Tuhan dengan sukacita, dengan iman, dengan percaya. Kita terima berkat Tuhan bersama-sama. Kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku,
ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala